Hai, welcome back to my channel. Kali ini kita akan berbincang sama orang yang khususnya bekerja di bidang investasi. Lebih tepatnya investasi reksadana. Siapa dia orangnya? Ini dia. Gimana Ci kabarnya? Baik, puji Tuhan, di saat seperti ini, Masih masih jalan kerjaan. puji Tuhan masih juga. Langsung aja lah ya Ci ya. Biar Oke, ini kita kan hari ini tuh pengen kayak bahas tentang salah satu instrumen investasi sih yang mungkin sebagian orang tuh udah tahu, sebagian lagi belum tahu gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ke sana, boleh dong Ci kayak pengen tahu gitu sih, Ci itu kerjanya di mana dan hmm, pasti kan ada berhubungan sama apa yang kita bahas gitu hari ini. halo, nama aku Sinta. Aku kerja di salah satu perusahaan di aset manajemen atau manajer investasi, jualnya reksadana gitu. Jadi berhubungan lah ya sama topik hari ini. Hmm. Em, Kerjanya di reksadana bagian apa ya Ci? Kalau boleh tahu yang Bagian lebih detailnya lagi. bagian marketing, jadi jualan reksadana gitu. Bagian marketing. Boleh nggak sih jelasin dikit aja Ci nih, secara simple gitu. Simple aja ini tentang apa sih reksadana tuh buat mungkin banyak banyak yang belum tahu juga sih Ci. Reksadana itu salah satu alat investasi sih di dunia ini tuh ternyata ada yang namanya reksadana gitu. Kalau teman-teman tahu deposito yang biasanya sering didengarkan deposito, emas, rumah, properti, nah itu salah satu investasi. Reksadana ini termasuk dalam alat investasi atau instrumen buat kita tuh berinvestasi. Biasanya kan nanya-nanya kan, nah reksadana tuh kayak gimana sih gitu loh. Nah kalau reksadana sendiri itu sebenarnya dikelola sama manajer investasi gitu, dikelola secara profesional. Jadi kalau misalkan deposito kan kita taruh di bank nih uang, Hmm, nah ini kita beli produk dari manajer investasi, terus dikelola uang kita sama manajer investasi, kayak gitu. ini nih ada pertanyaan juga sih. Why kenapa harus reksadana? Kenapa nggak saham aja sih? Kalau reksadana nih, reksadana itu, jadi kan aku kasih tahu dulu ya background-nya. Nah, reksadana itu kan jenisnya ada 4 nih. Ya. Nah, jenisnya ada 4, terus dari return tertinggi, resiko tinggi, sampai return terendah, resiko rendah. Nah, yang pertama itu reksadana saham, isinya pasti saham, kayak gitu, jadi Hmm, saham-saham. iya Terus ya. yang kedua, reksadana campuran, isinya saham dan obligasi. Terus yang ketiga, reksadana pendapatan tetap, isinya obligasi, terus surat utang. Yang keempat, reksadana pasar Hmm. uang, isinya deposito. Biasanya dicampur sama obligasi di bawah 1 tahun. Nah, balik lagi, reksadana saham. Jadi, kalau misalkan nih, kenapa reksadana nggak saham? Kalau misalkan reksadana itu kita bisa dari nominal kecil loh, gitu loh. Misalkan dari nominal 100.000. Dan satu reksadana saham ini bisa diisi 30-50 saham, gitu. Biasanya 30 saham. Nah, sedangkan kalau misalkan kita beli saham, saham tuh ada yang bagus, ada yang abal-abal, istilahnya itu ada yang Iya, iya, iya. gorengan gitu maksudnya. Nah, kalau misalkan teman-teman beli yang gorengan ya bisa dari 100.000 juga bisa. Tapi buat beli saham yang bagus, apalagi saham yang liquid, kayak contohnya saham Bank BRI nih. Bank BRI itu sahamnya sekarang di harga 3.000-an gitu. 3.000 Hmm, lah ya, bilang aja 3.000. Kalau misalkan kita mau beli satu lot saham, itu kita butuh uang 300.000 gitu oke. loh. Nah, kalau misalkan reksadana saham, teman-teman dari 300.000, teman-teman tuh udah punya beberapa saham, nggak cuma satu saham gitu. Nah, misalkan nih saham BRI itu turun gitu. Kalau kita beli sahamnya doang, kan pasti uang kita ya ikut turun kan, Iya. karena kita cuma beli satu saham gitu. Tapi kalau misalkan di reksadana saham, kan itu bilang aja isinya 10 nih. Di reksadana itu isinya 10 saham. Misalkan 3 turun, 7 naik nih. Harga hari itu tuh nggak akan turun, tapi naik. Kayak gitu loh. Jadi uang kita tuh nggak turun, tapi naik. Kayak gitu. Makanya kenapa lebih baik di reksadana. Terus maksudnya juga kalau di saham, teman-teman harus punya pengetahuan dan punya waktu gitu. Karena kalau saham kan harganya bergerak tiap detik tuh. Ya. Nah, kalau di reksadana, teman-teman kan nggak repot karena dikelola sama manajer investasi gitu. Terus juga teman-teman nggak usah pantengin tiap detik. Karena kalau reksadana itu ada harga yang keluar namanya NAV, itu tuh keluarnya
tiap hari, nggak gantian tuh tiap hari, bukan tiap detik kayak saham gitu. Kalau di saham kan teman-teman kalau punya waktu ya bagus, apalagi punya pengetahuannya ya bagus. Tapi kalau nggak punya pengetahuannya, belum bisa lah. Kebanyakan tuh bisa malah salah gitu, maksudnya bisa malah rugi ya bisa kayak Iya. gitu. Nah, dari yang tadi dipaparin, jadi kalau misalkan reksadana itu dia tuh bisa dibilang lebih aman kan daripada saham kan, dan ini kan tadi kan Cici bilang reksadana saham. Itu reksadana saham dan saham itu beda kan ya? Kalau dibilang lebih aman, ya semuanya ada resikonya Iya. masing-masing sih gitu loh. Jadi nggak bisa bilang, oh ini lebih aman atau gimana gitu. Tapi kalau di reksadana, istilahnya kayak apa ya, waktu harga saham-sahamnya, misalkan nih, harga sahamnya, ya itu balik lagi, 3-nya turun, 7-nya naik. Nah itu tuh NAV atau harga hari itu tuh bakal plus, bukan minus. Tapi kalau misalkan saham kan kita beli cuma satu nih, misalkan BRI. Nah, BRI ya udah, kalau lagi minus ya udah uang kita juga ikut minus gitu maksudnya. Ya. Karena kan dia fluktuatif. Terus juga apa tadi reksadana saham beda sama saham. Iya. Iya, itu ya pertanyaannya. Nah, ya beda sih. Maksudnya bedanya ya di situ tadi. Karena kalau di saham kita butuh dana yang mungkin nggak sedikit lah ya gitu loh. Contohnya kayak mau beli saham BCA contohnya. BCA sekarang di 30.000. Jadi buat beli satu lotnya itu tuh butuh uang 3 juta gitu loh. Tapi di reksadana, misalkan di reksadana produk A, itu tuh isinya misalkan ada saham BCA, BRI, bla bla bla. Tapi dari 100.000 tuh kita udah bisa beli itu gitu loh. Bisa beli reksadana itu. Kita udah punya saham-saham itu kayak gitu. Tadi kan reksadana dan saham berbeda. Ini memungkinkan nggak sih buat anak muda, apalagi sekarang banyak anak muda yang mungkin pengen coba-coba nih investasi dan salah satunya mereka mungkin tertarik dengan reksadana dan mungkin mereka ragu juga gitu karena ini kayaknya reksadana bakal sama ini kayak saham gimana dan pasti rugi juga gitu kan, ruginya bisa rugi banyak kayak saham gitu. Dan gimana nih Ci, karena kan jelas tadi kan reksadana itu berbeda dengan saham, jadi buat anak muda gimana sih yang mungkin yang cuma punya modal pas-pasan pengen bermain di sini Ci? Nah, kalau misalkan anak muda sih memang pagi pemula, ya lebih baik cobain dulu sih reksadana gitu loh. Karena kan kalau reksadana kan emang udah jelas gitu, maksudnya dikelola sama perusahaan yang emang ahli di bidang itu, gitu. Yeah. Nah, terus juga anak-anak muda sebenarnya dari sekarang belajar gitu, maksudnya belajar kayak kenalin instrumen-instrumen investasi, karena banyak ditemuin itu, kebanyakan tuh ditaruh di bank, atau enggak uangnya tuh di tabungan biasa, gitu loh. Nah kan sayang kan gitu. Terus reksadana itu juga cocoknya buat jangka panjang gitu. Kalau misalkan karena kan dia fluktuatif kan. Nah, semakin panjang waktunya itu tuh semakin bagus gitu. Dan menurut aku sih ya kalau misalkan nih baru, biasanya kebanyakan yang aku temuin kalau anak-anak muda tuh cobain dulunya tuh di reksadana, baru mereka akhirnya lama-lama belajar, baru buka, baru akhirnya cobain yang namanya saham. Nah kayak gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu karena ya isi reksadana sendiri kan sebenarnya lihat dari saham kan, lihat dari harga-harga saham gitu loh. Dan kenal saham ya dari reksadana, misalkan kalau background-nya nggak tahu sama sekali nih tentang reksadana atau tentang saham, kayak gitu. Ada nggak sih kayak aplikasi yang dia tuh nyediain tentang reksadana gitu nggak sih? Kayak mungkin buat anak muda yang dari background yang nggak tahu apa-apa gitu, terus cara ngitung perkiraan untungnya itu gimana sih gitu. Jadi kayak ada otomatis simulasi perhitungan gitu sih, Ci. Ada nggak kira-kira aplikasi yang kayak gitu? Nah, sebenarnya sekarang tuh udah banyak sih aplikasinya. Aku sebutin nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nah, aplikasinya tuh udah banyak sih. Ada yang namanya, kalau teman-teman tahu, ada yang namanya Bareksa, Bibit. Nah, itu tuh semacam kayak apa ya, supermarket yang nyediain banyak produk. Gitu loh. Supermarket yang nyediain banyak produk. Nah, tapi ada juga, contohnya nih ya, kayak aplikasi di perusahaan aku. Di perusahaan aku kerja tuh, dia keluarin aplikasi sendiri. Namanya tuh My Hero. Nah, di situ itu ya udah adanya produk yang perusahaan aku jual aja gitu loh. Tapi kalau yang kayak Bibit, kayak Bareksa itu tuh mereka jual lumayan banyak sih, lumayan banyak dari manajer investasi. Dan di situ di semuanya itu yang tadi aku bilang misalkan Bareksa, Bibit atau My Hero, nah itu tuh semua bisa kayak simulasi gitu loh. Kita mau nabung berapa lama? Misalkan kita mau investasi 5 tahun.
terus kita pingin uang kita, misalkan kita pingin uang kita jadi berapa gitu, misalkan 100 juta. Nah, oh nanti tiap bulan dia kasih tahu kita tuh harus nabung berapa gitu loh. Tiap bulan dia kasih tahu kita harus nabung berapa. Udah kayak gitu dia kasih tahu juga, oh imbal hasilnya berapa persen. Nah kayak gitu. Sekarang udah mudah banget sih, udah gampang banget gitu loh. Cuman jeleknya, maksudnya bukan jelek lah ya, ada beberapa atau enggak masih lumayan banyak anak-anak muda itu masih takut gitu loh. Masih takut buat ya itu investasi itu gitu. Investasi apalagi di reksadana. Masih belum banyak sih sebenarnya. Tapi ada juga, kalau dilihatnya tuh ya lumayan banyak juga. Makanya kenapa sih reksadana tuh bisa dari 100.000 gitu loh. Bisa dari kecil juga, dari nominal kecil juga bisa. Karena ya maksudnya pingin anak-anak muda, anak-anak misalkan sekolah, anak-anak kuliah, itu tuh udah melek investasi. Gitu. Itu sih. Buat kalau kita daftar gitu, ribet nggak sih, seribet kayak kita daftar saham nggak sih, harus bawa berkas dan lain-lainnya sih? Nah, sekarang kalau online tuh mudah banget sih, gampang banget sih. Biasanya tuh 3 hal yang diminta. Fotoin KTP, Ya. terus foto KTP sama selfie. Jadi kita selfie bawa KTP, sama tanda tangan di atas kertas. Nah, kayak gitu doang. Sesimpel itu, langsung kebuka rekening kita. Oke. Jadi simpel aja ya, nggak ribet kayak saham kan ya? Enggak sih, enggak. Nah, tentang reksadana lagi, gimana sih cara kita ngitung keuntungannya sih, Ci? Mungkin buat yang baru masuk, dia tuh nggak mau ribet, dia tuh tipikal orang yang nggak mau ribet, pengen instan, dan ini kita cara ngitung keuntungannya gimana sih? Misalkan kita beli produk ini, ternyata itu tuh rugi gitu. Dan apa yang harus kita lakuin ketika itu rugi? Apakah kita harus melepas produk tersebut, kita harus jual lagi, atau kita diemin aja deh sampai kita tunggu momen sampai si produknya itu dia naik lagi gitu. Dan begitu dijual, apakah dia bisa lebih besar dari harga awal yang kita beli nggak sih? Ngitungnya misalkan nih, kita beli salah satu produk reksadana A, gitu ya, reksadana saham A. Terus kita 100.000 kan, misalkan pakai istilahnya kasarnya 100.000 lah, investasikan 100.000. Terus harga hari itu, atau namanya NAV itu 1.000. Ya tinggal bagi, berarti kan 100.000 dibagi harga hari itu 1.000, kita dapat 100 unit. Nah, 1.000 ini atau NAV ini yang tiap hari ganti, gitu loh, yang tiap hari ganti. Misalkan besoknya jadi 999. Nah, terus besoknya lagi bisa naik jadi 1050 misalkan. Nah, itu tuh tiap hari tuh ganti gitu. Tiap hari ganti, kecuali Sabtu dan Minggu karena kan emang tutup kan bursa juga. Nah, udah kayak gitu ngitungnya, ya udah tinggal berarti si unit kita 100 unit itu, kalau saham kan kita pegangnya lot. Nah, kalau reksadana tuh unit. Jadi 100 unit itu, misalkan nih, setahun kemudian harganya jadi 1.500. Berarti ya 100 unit itu dikali 1.500. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan lagi turun, contohnya kayak misalkan ya, contoh real nih, masuk tahun lalu, mau dicairin nih tahun ini di bulan April. Misalkan masuk tahun lalu bulan April. Sekarang mau dicairin April 2020, semenjak bulan Maret, itu tuh harga saham tuh langsung anjloknya gila-gilaan sih, maksudnya turun banget gitu. Dari awal tahun ke bulan dari awal tahun sampai bulan April lah, itu tuh turun sekitar 30%. Nah, kalau reksadana yang dia belinya saham-saham big cap, atau saham-saham kapitalisasi yang besar, atau saham-saham LQ45, atau enggak, yaitu LQ45 tuh yang sering diperjualbelikan sama masyarakat, itu tuh pasti turunnya juga sekitar segitu, sekitar 30%. Nah, kalau misalkan turun gimana? Menurut aku sih, kalau aku lebih suka buat istilahnya kayak averaging. Jadi jangan diambil, tapi nabung lagi aja gitu loh. Toh kita tuh udah tahu, maksudnya kayak kita tetap nabung aja gitu. Kita udah tahu itu buat jangka panjang gitu, di atas setahun gitu kan. Itu buat jangka panjang, bukan dana mendadak yang kita sewaktu-waktu mau ambil. Nah, itu bukan dana mendadak yang sewaktu-waktu kita mau ambil. Terus udah kayak gitu, kalau misalkan nih turun 30% ya, contoh turun 30%. Uang kita 1 juta misalkan, turun 30% berarti kan sekitar 700.000 kan.
Nah, terus kita waktu di saat-saat turun itu, kita tuh nabung terus gitu, kita tetap investasi, kita tetap transfer, istilahnya kayak averaging itu kan, kita dapat di berbagai macam harga. Nah, kalau misalkan balik lagi ke harga normal nih, udah mulai oke lagi nih harga-harga sahamnya, udah balik lagi. Nah, kan uang kita yang kita tabung selama ini tuh naik 30%, bener nggak? Iya, Nah, iya. jadi kayak nggak usah diambil gitu loh. Maksudnya diemin aja, dan kita tetap investasi aja gitu. Terus juga mau ngasih tambahan sih. Nah, biar teman-teman tahu aja. Jadi kita perlu jeli juga dalam memilih produk, atau enggak kita perlu jeli juga dalam memilih manajer investasi. Enggak semua manajer investasi itu juga mengelola dana itu dengan benar. Itu maksudnya gimana sih? Ya ternyata belinya saham-sahamnya tuh saham-saham yang gorengan, yang jelek, yang nah kayak gitu-gitu tuh. Nah, mendingan cari tahu dulu beli sahamnya tuh apa aja, terus dilihat by data, grafiknya. Grafiknya itu dibandingin sama indeks harga saham gabungan tuh inline nggak, sejalan nggak. Kalau sejalan ya berarti benar. Benar belinya saham-saham kapitalisasi marketnya besar atau saham-saham big cap namanya. Karena penggerak IHSG itu ya saham-saham big cap kayak BCA, BRI, Telkom, nah kayak gitu-gitu. Gitu sih. Jadi buat kita yang baru pertama kali nyoba, dan itu intinya kita masih sabar dulu kan, Ci. Kayak gak bisa nih kita udah beli terus. Nah ini produk yang kita beli tuh dia tiba-tiba turun gitu. Awal-awal udah langsung minus banyak gitu. Dan di sana kita panik, kita tuh berarti nggak boleh panik kan. Jadi nggak boleh kita, wah ini bakal rugi nih, bakal bakal habis nih uang kita gitu. Justru yang ada, kita antepin dulu, kita pantau dulu, kita tunggu dulu momennya sampai produk kita itu naik lagi kan ya. Gimana caranya kita tahu kapan sih ada waktu-waktu buat ini tuh dia tuh lagi naik-naiknya gitu, terus lagi turun-turunnya, kapan gitu. Dan ini kan kayak, kita tuh kayak nggak bisa main feeling aja gitu, kita tuh nggak bisa main sembarangan beli produk inilah, beli produk itulah gitu. Dan gimana sih itu cara perhitungan biar kita tuh nggak salah beli produk sih, Ci. Intinya lebih lebih kayak tuh kita tuh kayak, wah kita beli produk ini kayak lebih aman sih gitu. Ya itu yang pertama ya emang lihat dulu kan si produknya itu, beli saham-sahamnya apa aja. Dia kasih tahu kok biasanya. Oke. Belinya tuh saham-saham apa aja. Biasanya 5 terbesar dia kasih tahu. Nah udah kayak gitu lihat by data juga gitu loh. Maksudnya ya itu lihat grafik. Sejalan nggak sama IHSG gitu. Sejalan nggak sama indeks harga saham gabungan. Terus juga kapan sih sebenarnya waktu yang tepat buat masuk gitu loh. Kan kita emang nggak pernah tahu kan. Dan ini tuh bukan ilmu pasti, karena kalau Iya, ilmu pasti ya orang udah banyak yang kaya kan, iya, gitu iya. loh. Bukan ilmu pasti juga. Jadi kapan sih, kan kita tiap bulan udah tahu nih kalau misalkan kita mau istilahnya kayak investasi, kita mau top up Nah, gitu ya. Pilih aja di saat misalkan ada uang langsung alokasiin. Terus juga, nah tanya NAV itu naik atau turun itu kalau kondisi normal ya. Itu tuh di awal tahun tuh naik biasanya. Atau enggak di akhir tahun, misalkan kayak bulan Desember, biasanya tuh Desember, Januari, Februari itu tuh mulai naik lah istilahnya, karena di Desember tuh kan banyak perusahaan tuh window dressing kan, memperbagus buku keuangannya, laporan keuangan. Jadi itu biasanya pasti emang naik sih di bulan-bulan itu gitu. dan sekarang kita kondisi lagi kayak gini. Ini tepat, bisa dibilang waktu yang tepat nggak sih kalau kita mulai masuk ke sana, terus mulai masuk ke reksadana. Dan kalau kita pantau, ini banyak, hampir rata-rata produk, terutama yang saham, dia tuh minus banget, minusnya jauh banget, sampai 20%-an lah. Begitu masuk ke sini, tepat nggak sih buat kita tuh langsung beli ini, dan kita tuh tunggu mungkin sekitar setengah tahun atau 1 tahun lah ya. Tepat nggak sih, Ci? Kalau kalau kita mulai sekarang masuk gitu terus, oh kita tuh bingung mau beli apa, karena semua produk tuh lagi minus misalkan. Itu gimana, Ci? Nah, iya sih, di saat-saat kayak gini tuh malah di saat istilahnya kayak lagi diskon gitu loh. Iya, Lagi harganya lagi diskon. Nah, itu tuh malah tepat buat masuk gitu. Karena contohnya aja ya, misalkan bulan Maret tuh harga saham tuh bener-bener anjlok banget lah.
reksadana tuh ikut turun sampai 30%-an, kalau nggak salah 30-40%. Dari bulan Maret ke bulan sekarang, misalkan ke bulan Juni aja ya, ke bulan Juni itu naiknya udah lumayan gitu, kayak bisa ya naiknya berapa ya, sekitar 20% lah, maksudnya udah mulai oke lagi gitu loh, maksudnya udah mulai, bayangin harga saham gabungan waktu itu IHSG itu sempat di 3.900, sekarang di 5.000 gitu loh, naiknya kan lumayan kan, sama kayak reksadana yang belinya saham-saham benar, naiknya juga lumayan gitu. Coba kalau misalkan waktu itu kita beli di bulan Maret, terus sampai bulan Juni dipantau, pasti naiknya lumayan lah, sekitar 20%, 20%, 20 sekian persen, nah kayak gitu loh, belasan persen. Nah, jadi kan kita istilahnya kayak untung kan, kita cuan kan, nah gitu loh. Makanya kalau saat-saat sekarang ya cocok buat masuk gitu loh, karena yaitu awalnya nih, harga itu tuh didiskon 30% contohnya. Kalau kita awal masuk, terus kita lihat, awal tahun masuk bulan Januari, terus kita lihat sampai sekarang, itu minus 20-30%. Tapi kalau misalkan kita masuk sekarang, terus harga nanti udah balik nih, di akhir tahun misalkan, atau enggak, udah mulai pulih nih, naik 20-30%, kan kita untung kan? Kayak gitu loh. Jadi emang oke sih buat masuk gitu loh. Apalagi kita masih muda kan? Kita masih muda, terus buat jangka panjang juga gitu loh. Cocok sekali. Itu. Yang penting kita tuh masih kenal produknya tersebut kan, kenal produknya tersebut, dan kita mesti jago pintar-pintar milih produknya gitu. Sejauh apa kita harus mengenal produknya? Apa kita harus survei, kita cari informasi tentang perusahaannya dari produk tersebut, atau gimana? Ya, yang pertama lihat dia beli saham-sahamnya apa aja. Gitu kan. Misalkan ternyata dia tuh cuman beli, emang kan reksadana saham tuh bisa diisi 30-50 saham lah ya. Iya. Nah, tapi yang dilihatin ke kita itu, ke konsumen itu biasanya cuma 5 terbesarnya lah. Makanya lihat dulu nih saham-sahamnya apa. Udah lihat saham-sahamnya apa, bandingin sama IHSG. Dia sejalan atau enggak. Kalau misalkan nih, IHSG naik, dia harganya turun, wah itu udah lebih baik jangan. Gitu, karena itu belinya saham-saham bukan yang liquid, bukan yang pasar suka, bukan yang market suka, kayak gitu. Terus juga lihat, maksudnya dana kelolaan perlu dilihat, gitu loh. Dana kelolaannya berapa nih, gitu loh. Kalau misalkan cuma 20 M atau berapa M, terus udah dari lama lagi itu, kan ada tahun launchingnya juga kan, dari lama. Nah, itu perlu dilihat. Terus juga biasanya ada rating juga, gitu. Di rating juga reksadana itu. Bintang berapa, nah itu juga perlu dilihat. Koran keuangan perusahaan juga kalau mau lihat ya juga bisa. Dan reksadana itu ada yang namanya prospektus gitu, jadi 1 tahun, maksudnya kayak aturannya, terus beli saham apa aja, tapi itu keluarnya setahun setelahnya, tapi kan at least kita tahu historinya gimana kan. Kalau kita main di sini, di reksadana ini, apa kita aman nggak sih reksadana ini? Kayak dia tuh diawasin atau enggak sih sama pemerintah gitu? Sebenarnya reksadana tuh diawasin sama OJK, sama Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau dibilang aman atau enggak, ya maksudnya semua ya aman, karena tapi juga maksudnya semua tuh punya resiko, gitu loh. Kita taruh uang di bawah bantal juga ada resikonya kan, gitu loh. Jadi semua ada resikonya masing-masing. Nah, reksadana ini juga ada resikonya, kayak gitu. Ya itu, naruh uang di bawah bantal aja beresiko gitu loh. Ada maling masuk kayak apa kayak, nah kayak gitu. Tapi emang diawasin sama OJK. Terus juga, oh iya, reksadana ini uangnya tuh bukan dipegang sama perusahaan gitu. Tapi uangnya tuh di bank penampung, atau namanya tuh bank kastedian. Jadi kita kalau mau beli reksadana, kita tuh transfer ke rekening produk gitu loh. Rekening produk yang uangnya tuh yaitu nggak disimpan di perusahaan. Kayak contohnya, kayak aku nih kan manajer investasi nih, aku kan marketing nih. Nah, aku tuh nggak pegang dana nasabah, pegangnya kertas doang gitu. Ya perhitungan, tapi bukan pegang dana nasabah. Dana nasabah di bank custody masing-masing manajer investasi ada pilihannya. Misalnya mereka mau di bank mana sesuai dengan perjanjian mereka sih. Mungkin ada sedikit tips nggak nih, Ci, kita buat bermain reksadana gitu. Karena tadi kan ada 4 jenis reksadana. Nah, itu ada nggak ya yang paling aman, dari yang paling aman sama yang paling beresiko, dan
keuntungan sama kekurangannya apa aja sih? Nah, kalau misalkan nih dilihat-lihat lagi gitu, tujuan kita tuh buat apa sih investasi, buat jangka panjang kah atau jangka pendek? Kalau misalkan lihat juga resiko kita tuh seperti apa. Misalkan nih, aku nggak suka yang naik turun, aku nggak suka yang terlalu fluktuatif, aku sukanya yang lebih stabil. Nah, ya cocoknya di reksadana pasar uang gitu. Reksadana yang lebih stabil. Jadi dia naik terus ya, dia pernah turun nggak pernah, tapi sedikit gitu loh. Misalkan nih kalau reksadana saham tuh bisa sehari itu plus 1%, bisa sehari itu minus 1%. Tapi kalau reksadana pasar uang, dia nggak pernah naik sehari itu plus 1%, atau dia nggak pernah turun tuh minus 1% gitu. Dia naik ya 0,01, 0,02, mentok-mentok ya 0,08. Jarang lah misalkan kayak 1% langsung tuh jarang gitu. Jadi balik lagi ke resiko masing-masing individu sukanya seperti apa, yang agresif kah, yaitu yang suka naik fluktuatif, atau yang lebih stabil gitu. Terus juga lihat waktunya gitu, maksudnya buat jangka panjang atau jangka pendek gitu loh. Kalau misalkan nih kita naruh di reksadana saham, tapi ternyata kita mau tarik lagi seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian gitu loh. Kayak sayang aja, karena reksadana kan fluktuatif kan gitu loh. Reksadana saham tuh semakin lama tuh semakin bagus malah return-nya gitu. Terus kalau pasar uang ya pasti ya setahun mungkin 6-7% lah gitu loh, sekitar 6-7% kayak gitu. Terus yang resikonya paling tinggi dan return-nya tinggi ya reksadana saham. Kalau resikonya rendah dan return-nya lebih rendah atau lebih stabil, reksadana pasar uang. Oke, ini terakhir sih, singkat kayaknya. Boleh dong pesan buat teman-teman? Dari semudah apapun kalian dapat uang saku dari orang tua kalian gitu loh. Berinvestasilah dari muda gitu. Maksudnya investasi itu nggak susah kok. Ya itu tadi yang kita udah bilang, kayak cuman butuh 3 hal itu tadi, kayak KTP bla bla bla. Itu tuh udah langsung bisa kebuka rekeningnya gitu loh. Investasi itu nggak mudah. Dari 100.000 pun itu udah bisa gitu. Jadi dari sekarang, dari semudah apapun kalian, jangan malas untuk berinvestasi gitu loh. Jangan malas untuk menyisihkan uang kalian, karena ya secara maksudnya aku baru tahu ini tuh waktu udah lulus kuliah kan, waktu udah kerja bahkan, karena aku kerjanya tuh di sini gitu loh. Dulu tuh aku kayak nggak tahu kan, nah, terus kayak wah sayang banget ya aku nggak tahu, padahal coba kalau tahu aku udah bisa kelola uangku gitu loh. Dengan aku masih kuliah atau dengan aku masih sekolah, aku udah dapat, istilahnya aku udah dapat return nih, aku udah dapat imbal hasil nih. Nah kayak gitu. Jadi jangan malas buat berinvestasi, belajar juga tentang investasi. Orang-orang yang kaya tuh ya dari orang-orang yang pintar nyisihin uang untuk mereka mau berinvestasi. Kalau misalkan kita beli kopi atau kita bisa belanja sampai 100.000 sampai berapa ratus ribu gitu loh. Nah, investasi juga bisa kok dari 100.000 gitu. Dari 10% aja, dari 10% pendapatan kalian aja atau uang saku kalian. Ayo mulai berinvestasi. Gitu. Oke, Ci. Thank you loh, Ci, udah meluangin waktunya sebentar, udah mau berbagi sama kita. Jadi kita tahu apa itu reksadana dan gimana di usia muda mungkin kita udah mulai bisa investasi gitu. Dan thank you, Ci, sekali lagi buat udah luangin waktunya dan ya, thank you, Ci. Thank you, sama-sama. God bless, Ci. God bless.